Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin di mana saja berada, dengan memasukinya kita ke pertengahan bulan suci Ramadan ini, mudah-mudahan setiap amaliyah ibadah yang kita laksanakan, setiap amaliyah kebaikan yang kita lakukan mendapatkan keriduan daripada Allah Subhanahu wa taala dan diberikan balasan dengan pahala yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya nak menyampaikan tema yaitu keutamaan menjaga air wudu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun man kunna fihi adallahu Allahu tahta dhilli arsyihi yauma la dhilla illa dhillu." Ada 3 perkara. Apabila seseorang mempunyai ketiga-tiganya, maka ia akan mendapatkan naungan di bawah naungan arsy Allah ketika tidak ada naungan pertolongan melainkan hanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dari 3 itu, salah satunya adalah al-wudu'u 'alal makarih. Menjaga air wudu dalam keadaan berat, menjaga air wudu dalam keadaan susah dan sukar. Berat karena cuaca sejuk, berat karena malas, susah dan sukar karena takut basah. Padahal berwudu bukan saja membersihkan anggota tubuh saja semata, tapi lebih daripada itu, berwudu adalah membersihkan dosa-dosa yang ada pada tubuh kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Idza tawaddu'al abdu famadmada." Apabila seseorang berwudu kemudian ia berkumur-kumur, memasukkan air ke dalam mulutnya lalu ia keluarkan, maka bersamaan dengan itu kharajatil khotoya min fihi, maka keluarlah dosa-dosa dari dalam mulutnya. Fa idza stanthara, maka apabila ia beristinsar, memasukkan air ke dalam hidungnya, maka ia keluarkan air tersebut, bersamaan dengan itu juga kharajatil khotoya min anfihi, keluarlah dosa-dosa dari dalam hidungnya. Macam itu juga ketika ia membasuh mukanya, membasuh kedua tangannya, membasuh kedua kakinya, maka keluarlah dosa-dosa dari dalam tubuhnya. Bahkan apabila wuduknya yang ia lakukan ia sempurnakan dan ia perbaiki senantiasa, maka air wuduknya akan memuliakannya nanti di akhirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawadda'a fa ahsanal wudu'a." Apabila seseorang berwudu lalu ia sempurnakan wuduknya, lalu ia perbaiki wuduknya, tsumma kharaja ilal masjidi, kemudian ia keluar menuju ke masjid, la yukhrijuhu illa shalah, tidaklah keluar melainkan hanya untuk melaksanakan salat, lam yakhtu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajatun, maka tidaklah satu langkah yang ia langkahkan akan diangkatlah 1 derajat untuknya, dan 1 langkah lagi wa hutta anhu biha khuti'atun, dipadamkan 1 kesalahannya. Kemudian setelah ia berwudu lalu ia membaca doa. Doa yang ia baca adalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Jaminannya kata baginda Nabi, illa futihat lahu abwabul jannati atsamaniyah yadkhulu min ayha sya'a, melainkan akan dibukakan baginya 8 pintu surga yang ia boleh masuk dari pintu mana saja yang ia kehendaki. Maka menjaga air wudu begitu besar keutamaan dan keistimewaan bagi orang yang melakukannya. Sehingga berwudu bukan saja ketika kita nak melaksanakan sholat saja, tapi lebih daripada itu menjaga air wudu kita dalam setiap keadaan. Sayyiduna Bilal bin Rabah, satu kisah tentang beliau ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan oleh Allah. Lalu beliau diperlihatkan oleh Allah surga dan neraka. Diperlihatkanlah neraka, terlihat di dalamnya berbagai macam siksaan yang amat pedih. Diperlihatkan juga surga kepada baginda Nabi. Di dalam surga terdapat berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang tak pernah dilihat oleh mata, yang tak pernah didengar oleh kedua telinga, dan tak pernah terdetik dan terbesit di dalam hati seorang pun. Yang membuat terkejut baginda Nabi di dalam surga
adalah suara langkahnya Sayyidina Bilal bin Rabah. Padahal orangnya masih ada di alam dunia, tapi langkah-langkahnya sudah terdengar di dalam surga. Setelah baginda Nabi kembali, ditanyakanlah oleh baginda Nabi, "Wahai Bilal, apa amalanmu yang istimewa sehingga aku mendengar langkah-langkahmu ada di dalam surga padahal engkau lagi masih ada di alam dunia?" Maka Sayyidina Bilal menjawab, "Ya Rasul, saya tidak mempunyai amalan apa-apa, melainkan tiap kali saya hadas saya berwudu, tiap kali saya batal saya berwudu." Maka dengan menjaga air wudu mempunyai keutamaan, kemuliaan, dan derajat tinggi di akhirat kelak. Oleh sebab itu, ketika kita dalam keseharian, hendaknya kita menjaga air wudu kita. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, ketika kita nak tidur saja, baginda Nabi berpesan, "Idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah." Apabila kamu hendak mendatangi tempat tidurmu, maka berwudulah kamu sebagaimana kamu berwudu untuk melaksanakan sholat. Thumma taji ala syikikal aiman, kemudian berbalinglah ke sebelah kananmu, lalu membaca doa, "Allahumma aslamtu wajhi ilaika, wa fawadtu amri ilaika, wa alja'tu dhahri ilaika, ragbatan wa rahbatan ilaika. La malja' wa la manja' minka illa ilaika. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta." Yang artinya, "Ya Allah, saya hadapkan mukaku kepadamu, saya serahkan urusanku kepadamu, saya sandarkan belakangku kepadamu karena kecintaan dan ketakutan kepadamu. Ya Allah, tidak ada tempat berlindung dan tidak ada tempat keselamatan melainkan hanya berlindung kepadamu. Ya Allah, saya beriman kepada kitab-Mu yang telah Engkau turunkan, dan saya beriman kepada Nabi-Mu yang telah Engkau utus." Maka jaminannya, kata baginda Nabi, kalau kamu mati pada malam hari itu, maka engkau mati dalam keadaan suci bersih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa anta 'alal fitrah. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita mendapatkan kekuatan untuk beramal dan juga menjaga air wudu kita dalam setiap amal. Ketika kita nak membaca Quran, kita berwudu. Ketika kita nak melaksanakan aktivitas apapun, kita berwudu. Sehingga di bulan suci Ramadan ini, bukan saja amal-amal yang kita dapat, yang biasa kita laksanakan, tapi juga keseharian kita senantiasa menjaga air wudu. Dan di penghujung kehidupan kita, mudah-mudahan kita dijemput oleh Allah dalam keadaan mempunyai air wudu. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.